Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munisa, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan dan juga pengukuran dengan menggunakan media pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan satuan pembanding yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang ini dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran baku dan pengukuran panjang tak baku. Nah, pengukuran yang tidak baku ini seperti yang sering masih ada pada masyarakat tradisional dengan menggunakan jengkal, hasta, depa, ataupun langkah. Nah, sedangkan pengukuran panjang baku yaitu pengukuran dengan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, salah satu contoh pengukuran yaitu kali ini kita akan mengukur panjang dan lebar buku menggunakan penggaris. Kita ukur lebar bukunya yaitu 18 cm, sedangkan panjang bukunya yaitu 24 cm. Nah, jika kita menggunakan pengukuran tidak baku, kita bisa menggunakan dengan jengkal. Namun, ini ukurannya tidak tetap karena setiap jari orang juga, setiap tangan orang itu berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan memperagakan cara mudah kita untuk mengubah dari kilometer ke hektometer, hektometer ke dekameter, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh soal, ada dua contoh soal dan kita akan mengisinya menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, contoh soal yang pertama yaitu 5 km sama dengan berapa meter. Maka kita tuliskan dulu di bawah apel ini angka 5, lalu kita letakkan di bagian kilometer. Karena dalam satuan panjang, jika turun satu tangga itu dikalikan 10, dan jika naik satu tangga dibagikan 10, karena ini turun satu tangga dikalikan dengan 10, maka kita tambahkan angka 0-nya hingga ke bagian meter. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan jawabannya. 5 km berapa meter? Maka jawabannya 5 km adalah 5.000 meter. Nah, soal yang kedua yaitu 7 mm sama dengan berapa desimeter. Sebelumnya kita lepas dulu bagian ini. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu 7 mm sama dengan berapa desimeter. Sekarang dari milimeter ke desimeter, maka kita letakkan koma di depan desimeter. Mengapa kita letakkan koma sementara tadi tidak? Karena tadi itu arahnya ke kanan, yang artinya dia akan turun, maka akan dikali dan dia tidak menghasilkan koma. Nah, jika dia mundur ataupun naik, berarti dia dibagi dan menghasilkan koma. Nah, selanjutnya kita tulis angka 7 dan kita letakkan di desimeter. Nah, selanjutnya kita masukkan angka 0 hingga ke desimeter. Nah, dengan begini kita langsung mendapatkan jawabannya 7 mm sama dengan 0,07 desimeter. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengukuran. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu perbandingan. Perbandingan adalah usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih. Nah, contohnya di sini saya memiliki 4 buku dan 2 pena. Maka perbandingan antara buku dan pena yaitu 4:2. Perbandingan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 atau lebih variabel, di mana jika satu variabel ini bertambah, maka variabel yang lain ini juga ikut bertambah. Nah, yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel
variabel atau lebih. Dimana jika satu variabelnya ini bertambah, maka variabel yang lainnya ini justru berkurang. Baiklah, selanjutnya saya akan memperagakan media pembelajaran agar kita dapat lebih mudah untuk memahami materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, jadi di sini ada papan seluncurnya dan juga sebuah mobil dan tinta. Di sini ada bata penyangganya. Di sini juga ada alat untuk pengukur jaraknya. Jadi sekarang kita olesi ban mobil ini dengan tinta. Ini selanjutnya kita seluncurkan mobil ini pada papan seluncuran. Nah, selanjutnya kita hitung putaran roda mobil dengan jarak 30 cm ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti roda mobil ini berputar sebanyak 7 putaran saat melewati 30 cm. Selanjutnya, kita coba dengan 40 cm. Kita olesi lagi ban mobil ini menggunakan tinta dan juga kita seluncurkan lagi. Nah, selanjutnya kita hitung banyaknya putaran roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka roda ini berputar 8 putaran saat melewati 40 cm seluncuran ini. Nah, dari percobaan tersebut kita mendapatkan hasil apabila mobil mainan itu meluncur dengan jarak 30, maka jumlah putaran rodanya itu 7. Dan jika jaraknya 40, maka perputaran rodanya 8. Nah, ini membuktikan perbandingan senilai, yaitu jika satu variabel ini bertambah, jaraknya ini bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, sekarang kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu kita atur dulu papan seluncurnya pada jarak 40 cm. Kita menggunakan satu buah bata dan juga kita memerlukan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan mobil ini untuk sampai ke garis pada 40 cm. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan yaitu 59. Sekarang kita tambahkan batanya satu lagi, menjadi 2. Sekarang kita seluncurkan lagi mobilnya dengan sudah kita tambahkan menjadi 2 bata ya. Nah, waktu yang dibutuhkan mobil yaitu 46. Jadi sini sekarang kita tulis ya. Stop. Jika jumlah batanya 1, waktu yang diperlukan mobil itu yaitu 59. Nah, jika jumlah batanya 2, waktu yang dibutuhkan mobil itu yaitu 46. Hal ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Mengapa demikian? Karena di saat jumlah variabel yang lain bertambah, variabel yang satunya lagi malah berkurang. Nah, hal ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.